Jadi ya, dari nama kitabnya ya seperti itu. Ini di karang kitabnya ini sebetulnya sebuah syair nadoman yang dinadomin oleh ulama bernama Ibnu Yamun At-Tihami Maroko, ya orang Maroko. Dimana disarahkan betul disarahin oleh Imam Syarif Al-Himam Al-Alim Al-Bani Al-Alif Samadani, yaitu Syekh Muhammad At-Tihami Ibnu Madani, Madinah. Diawali oleh ayat wa'angkil ayyam minkum as-salihina min ibadikum. Wa'angkihu, nikahkan oleh kamu al-ayyam. Ayyam di sini maknanya perempuan-perempuan yang belum bersuami, ya. Atau yang mungkin yang bersuami tapi suami udah nggak ada, janda mungkin. Jadi intinya kawinkan oleh kamu perawan-perawan, artinya yang tidak berstatus istri orang. As-salihina min ibadikum, dan orang-orang yang pantas lah, yang soleh daripada hamba-hamba sahaya, baik yang perempuan. Dulu mungkin bahasanya di ibadikum itu di sini ya hamba-hamba sahaya, atau mungkin amat, alamat hamba saya perempuan, abid hamba saya laki-laki. Ya, intinya dari pembukaan kitab di awal ayat ya ruang lingkupnya tentang pernikahan rumah tangga. Nanti insya Allah sini juga ada masalah hukum nikah juga berkaitan dengan fikih sedikit. Nanti kesananya tentang ahlak-ahlaknya. Dari mulai rencana bikin anak, nah, itu kan supaya jadi qurratul uyun buat kita. Dan kita suka doanya waja'al auladana qurrata ayun. Ya Allah, jadikan anak-anak kami ini penyejuk mata kita, penyejuk hati kita, penenang, petentram dikala kita banyak masalah di luar rumah, kerjaan semeraut segala apa, pulang hati tentram, hati damai, hati tenang, ayem. Karena kita membentuk rumah tangga yang benar-benar ideal dengan rumah tangganya Rasulullah SAW. Mungkin intinya tujuannya kita supaya mengidealkan membentuk rumah tangga sebagaimana Rasulullah. Jangan sampai kita berkiblat ideal dengan selain Rasulullah, karena memang tidak ada panutan sesuatu nasan yang terbaik kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pembukaannya seperti itu ya. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa ngambil tapaul. Paling nggak kita ngalaporkan sama ini judul kitab, supaya rumah tangga kita jadi penyejuk, tentram, penenang, pengadem, ayem hati kita, pikiran kita. Kalau kita laksanain lah, paling nggak kita tapaul. Sebab semua juga berawal dari rumah tangga. Negara itu dari rakyat dari keluarga. Intinya keluarga paling dasar. Insyaallah kalau keluarga kita ayam adem, tetangga juga jadi adem ayem. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk itu sebelumnya kita kirim Fatihah juga dulu untuk pengarangnya Ibnu Yamun dan juga Syekh Muhammad At-Tihami Ibnu Madani. Ilah dari Mustafa Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khusus untuk musalli hadal kitab Syekh Ibnu Yamun dan Syekh Muhammad At-Tihami. Bibarakatihi ma'al Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Rabbana ighfir lana wa li walidayna. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, yang dat yang maha pengasih tanpa pandang bulu, Ar-Rahim, dat yang maha penyayang tentunya pandang bulu. Kalau Rahman pengasih tanpa pandang bulu, Ar-Rahim penyayang pandang bulu. Apa maksud dari
nggak pandang bulu sama pandang bulu. Ar-Rahman itu maknanya lebih luas. Kalau ulama suka mengartikan al-mukim bijala idini'am. Jadi Allah yang memberikan nikmat yang gede-gede. Gede di sini, besar di sini. Ada ulama mengartikan mustahiknya. Orang yang menerima hak, orang yang menerima nikmat dari Allah tanpa pandang bulu. Dia mau kafir, dia mau soleh, dia mau badung, dia mau nggak sholat, dia mau sholat, dia nggak zakat atau dia zakat, dia puasa atau enggak, Allah beri semua. Allah kasih. Maka disebutnya nikmat yang gede. Gede di sini artinya besar penerimanya. Sebab di dunia ini yang menerima nikmat rahmannya Allah, Allah memberikan tanpa pandang dia siapa, ahli maksiat atau ahli ibadah sekalipun. Semuanya dikasih sama Allah, cuma-cuma. Ya, itu makna Ar-Rahman. Maknanya bijala iliniam, al-mudim yang memberikan nikmat, bijala iliniam, nikmat yang gede-gede. Ada juga yang mengartikan nikmat yang gede di sini nikmat pokok seperti mata, mulut, kuping, akal. Ya, itu nikmat yang gede-gede yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nikmat sehat, nikmat tercipta, ini nikmat gede. Nah, ini yang harus kita banyak syukurin seperti seharusnya. Ya, nikmat-nikmat jawari semua, ini normal semua, ini kita normal, lidah kita, ini nikmat gede. Nanti Ar-Rahim itu dimanakan nikmat yang kecil-kecil. Al-Mukim bidako ikiniam. Allah yang memberikan nikmat yang kecil-kecil, nikmat cabang. Kalau Ar-Rahman nikmat pokok tadi. Atau Ar-Rahim di sini kalau diartikan Ar-Rahman Allah memberikan nikmat tanpa pandang bulu, Ar-Rahim memberikan nikmat pakai pandang bulu. Artinya apa? Ar-Rahim di sini hanya dikhususkan Allah yang sayang kepada siapa? Tentunya orang-orang yang takwa kepadanya. Selain takwa Allah nggak sayang. Artinya apa? Nanti di akhirat takwa, orang yang takwa disayang Allah akan dikasih ke surganya, dan orang yang Allah nggak sayang akan Allah masukkan ke nerakanya. Jadi Ar-Rahim di sini seakan-akan Ar-Rahman adalah nikmat di alam dunia, Ar-Rahim nikmat di alam akhirat. Ya, kasih sayang. Setiap yang dikasih belum tentu disayang, tapi kalau udah disayang pasti dikasih. Orang dikasih belum tentu. Kita suka ngasih nggak sama yang kita gedek? Bisa. Kemarin dia kata nyolok gue nih, tapi kita kasih bansos. Berarti kan ngasih tanpa sayang. Setiap yang dikasih belum tentu tapi setiap yang disayang, jangankan dia ngomong, belum ngomong aja belum dikasih. Itu bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kalau kita artikan Ar-Rahman nikmat yang pokok seperti tadi mata, kuping, mulut, tangan, kaki. Ar-Rahim nikmat cabangnya. Apa nikmat cabang dari nikmat yang tadi? Seperti mata, melihat. Mata bisa melihat, itu nikmat yang harus, nikmat yang paling besar, dan itu yang paling inti yang harus kita syukuri kepada Allah. Bukan nikmat cabang dari penglihatan, umpama tembus pandang, itu nikmat cabang. Punya mata melihat tapi bisa tembusnya itu nikmat cabang, tambahan, nikmat kecil. Wujudnya kita, ini kita wujud nikmat gede, jadi kaya mah nikmat kecil, nikmat besarnya wujud. Ya. Kuping mendengar, nikmat pokok besar, tembus pendengaran. Umpama manggil 20 kilo tapi kedengaran sama kita. Itu mah jangan aneh, jangan dianggap wah. Yang harus kita anggap wah adalah nikmat mendengar. Adapun lebih dari mendengar, itu nikmat kecil. Artinya, jadi Ar-Rahman itu dimaknakan nikmat yang kecil, cabang dari Ar-Rahman. Jadi banyak spekulasi tafsir daripada ulama. Jadi luar biasa dengan Rahman dan Rahimnya Allah. Jadi pada intinya dengan Rahman dan Rahimnya Allah lah kita semua ada, dengan Rahman dan Rahim lah, dengan Rahimnya Allah lah semua sekarang kita masih punya umur panjang. Tanpa Rahman dan Rahim udah kemana tahu kita bahasanya. Lalu salah satu keutamaan tafsir Bismillah dilihat daripada baknya. Ulama mengartikan ba di situ kenapa nggak huruf jar yang lain? Kenapa pakai huruf ba? Ba di situ
Ulama mentafsirkan bikana makana biyakunu mayakunu. Kata Allah seakan-akan memproklamirkan dirinya. Wahai para hamba-hambaku, makhluk-makhlukku, bikana makana, kau pun tahu apapun yang telah terjadi, itu adalah saya yang ciptain. Biyakunu mayakunu, apapun yang akan terjadi juga saya, bukan kamu semua. La haula wala quwwata illa billah. Berarti jelas dengan tafsir bikana makana biyakunu mayakunu, berarti pada hakikatnya semua adalah hanya Allah yang berbuat. Manusia tidak berbuat apapun, sekecil apapun. Maka jangan bangga kalau kita bisa berbuat sesuatu, pada hakikatnya Allah yang menciptakan, bukan kita. Kan, tapi kita pengennya dia biar senang, tapi dia jadi senang, itu maka kebetulan. Jadi pada hakikatnya kita semua sifatnya kebetulan. Nggak ada yang nggak kebetulan, semuanya kebetulan. Nggak ada yang kita prediksi. Sifat kita tuh semuanya tidak bisa mempengaruhi apapun selain kita, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita kosong, nggak ada apa-apa kita. Ya, dari itu, jadi seakan-akan di sini kita dengan Bismillah jangan menjadi orang yang sombong. Kenapa? Bikana makana biyakunu mayakunu. Apapun yang telah terjadi, apapun yang kemarin-kemarin telah terjadi pada diri kita, kebahagiaan, kesenangan, bisnis, tembus segala semua, itu karena itu adalah sebab saya, kata Allah. Bukan karena bisnismu atau bukan karena kecerdasanmu atau kepintaranmu. Dan apapun nanti akan terjadi, sesuatu yang kita cita-citakan umpama, itu semua nanti akan terjadi. Apapun yang terjadi, bagaimanapun kejadian, semua adalah sababku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mana Bismillah sangat luar biasa. Bahkan ulama hikmah juga menjelaskan Bismillah tentunya yang itu kembali kepada titik ba pada Bismillah. Berapa titiknya? 1. Di situ mengatakan wahid, tunggalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semuanya kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya kembali kepada Allah. Hanya Allah wujudul wujud yang wajib adanya, dan makhluk semua hanyalah bersifat ciptaan. Tidak ada lebih daripada ciptaan. Jadi manusia tidak punya kelebihan sedikit pun. Jadi jangan menganggap kita punya kelebihan disifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan kita mau bicara seperti apapun, sesombong apapun, tetap pada hakikatnya itu kosong. Hanya Allah yang punya kekuatan dan kekuasaan. Jadi mengajarkan kita Bismillah di sini untuk menjadi hamba yang menghinakan diri di hadapan Sang Pencipta. Jangan sombong. Kita kalau makan baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Apapun yang akan terjadi semua adalah sabab Allah. Jadi kita kan belum makan, pas kita baca Bismillah berarti kejadian makan itu akan terjadi. Ingat, yakuni semua adalah karena Allah, bukan karena tenagamu, atau bukan karena kau bisa beli apa, bisa makan atau bisa apa, bisa ngunyah atau bisa mengenyangkan. Bukan, semua ada sabab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satu makhluk yang memberikan efek kepada makhluk yang lain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian musannif membacakan selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdika wa rasulika, di mana abdaka bisa abdika wa rasulika, hamba Allah, hamba ya Allah, wa rasulika, dan rasul ya Allah, an-nabi ummi, yang pangkatnya Nabi al-ummi, nggak bisa baca, nggak bisa menulis. Wa'ala alihi wa sahbihi, dan juga kepada para keluarganya dan para sahabatnya. Wasallim tasliman biqadri ummah datika bikul waqtin wahim, dengan kekuasaanmu yang agung, datmu yang agung, dan selawat dan salam semoga tercurahkan, terkumpulkan setiap waktu, per detik, wahid, dan setiap masa, setiap zaman. Sampai kapan? Sampai masa akhirnya yaumul qiyamah. Alhamdulillah alladzi sanna ibadika
dibuka oleh musannif dengan membaca segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diartikan segala? Karena pujian itu banyak. Pujian itu tak terhitung. Kalau pujian itu kata-kata indah lah. Apapun yang terlontar oleh kita memuji apapun bentuknya pada makhluk, itu segala puji semuanya. Lillah, pada hakikatnya milik Allah. Kita suka muji nggak sama orang, itu kata amat. Kita kalau orang yang ngerti dengan makna alhamdulillah, dia akan nangis. Kenapa? Gagah punya Allah, bukan punya Tuhan. Itulah sebaliknya. Karena segala kata-kata keindahan, pujian hanya milik Allah. Sekian banyaknya pujian dikategorikan ada 4. Ada pujinya, ada pujian itu cuma 4 model. Pada hakikatnya 4 juga milik Allah. Salah satunya pujian makhluk kepada makhluk ialah hakikatnya milik Allah. Lu gagah, lu ganteng, lu cakep, lu kaya, lu apa, lu jaya semua. Pada hakikatnya adalah milik Allah. Makanya kalau yang ahli hikmah dipuji begitu nangis. Jadi ada ulama yang dia bahagia dipuji, ada ulama yang menangis dia dipuji. Tergantung kemana arahnya kebahagiaan di kala pujian, di mana arahnya di kala nangis kala pujian. Jangan sampai kita nih salah arah. Dipuji, gagah amat, tapi dia merasa lemah. Nangisnya karena dia merasa lemah. Itu salah. Tapi kalau dinisbatkan kepada Allah lemahnya, kalau itu namanya benar. Wanaha manusia, segala puji bagi Allah sana libadinika yang menjadikan syariat salah satu syariat agama kita yaitu nikah, pernikahan. Karena pernikahan ini penting. Bahkan salah satu rukun yang ada pada diri kita. Ya. Kalau dalam fikih itu ada rukun ubudiyah, seperapa tentang ibadah, itu sifatnya hubungan kita kepada Allah. Salat, zakat, puasa, haji itu namanya rukun ubudiyah. Setelah rukun ubudiyah ada rukun muamalah dalam fikih itu. Apa? Hubungan manusia dengan manusia, muamalah. Yang terakhir adalah yang ketiga rukun menakar tentang pernikahan, perceraian, harta gono bini, itu artinya bab pernikahan. Yang terakhir bab inayat itu potong tangan, yang nolong dan sebagainya. Jadi ada 4. Jadi ini karena kenapa jadikan dulu 4 yang 4 ini ya, karena Allah menciptakan manusia enggak jauh dari 4 ini. Manusia kan ada nafsu, maka diatur dengan nakahan. Jangan sampai nafsu kayak kucing. Paham? Ya. Manusia perlu makan, diatur sama bab muamalah. Manusia perlu ibadah, diatur sama bab mulia. Ya, ini berarti memang ciptaan manusia ini 4 komponen ini yang penting, maka dijadikan 4 dalam bahasa fikih, rukun gitu. Kemudian wanah manusia, dan Allah lah yang mencegah, mengharamkan kita daripada perbuatan zina. Wala taqrabu zina, mendekati saja kita nggak boleh, apalagi berbuat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina, dan segala salawat dan salamnya semoga selalu tercurahkan kepada Sayyidina Muhammadin, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidil Arabi wal Ajam. Beliau adalah sayyidnya pimpinan orang Arab dan orang di luar Arab. Itali, Eropa, Jepang, Cina, Malaysia, Melayu, semua adalah sayyidnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu kita yakini. Ya, sebab Rasulullah diutus untuk seluruh alam, ya, untuk seluruh alam. Gak pantas kalau beliau punya laqab Sayyidil Arab wal Ajam. Al-Qail, yang mana beliau pernah bersabda dalam hadisnya, karena salu fa inni ukasirkum bikumul umam. Kata Rasulullah dalam hadisnya, karena pernikahlah kamu semua, disuruh sama Rasul. Karena selalu dan bikin anak yang banyak. Jadi jangan KB. Kenapa Pak ini muka sirkum karena Rasul nanti akan menjadi sebuah kebanggaan nanti di yaumil kiamah kalau punya umat terbanyak.
Jadi Nabi itu nanti di yaumul kiamat itu main bangga-banggaan. Kalau kita di sini main bangga-banggaan juga. Rasulullah nanti Rasulullah nanti semua pada main bangga-banggaan. Bangga-banggain apa? Banyak-banyakan umat. Main banyak-banyakan umat. Maka Rasulullah bangga kalau umatnya punya anak banyak. Kenapa? Berarti kita punya anak termuslim. Jadi umat Rasul semakin banyak Rasulullah nanti dia yaumul kiamat Rasul itu bangga. Oh bangga, senang. Maka kalau punya anak yatim menjadi Nabi. Begitu. Ya. Ingat, jangan sampai juga bikin anak sampai kagak ingat acan. Makanya kita sudah jadi doanya. Dari mulai permulaan bikin anak sampai terjadi anak. Ya. Tujuannya supaya kita itu sebab bikin anak itu ibadah juga. Bikin Rasulullah bangga. Ini hadis yang diriwayatkan Imam Syafi'i dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kemudian ashabi ala ali thayyibina dan juga selawat salam semoga juga tercurah kepada keluarga Rasulullah thayyibina yang orang-orang baik semua, ashabi dan juga para sahabat yang lainnya tanpa terkecuali siapapun sahabat Nabi. Wajwaji dan juga para istri-istri Rasulullah ilmu memiliki ilmu jadi emaknya orang mukmin. Makanya janda Rasulullah memang haram dikawin karena pangkatnya umul emak. Yang namanya mah haram nggak boleh janda Rasul. Kalau Rasul kalau udah jandanya udah nggak boleh dikawin lagi kan. Haram, buat pangkatnya umul emaknya. Buat tabiina juga orang-orang yang setelah zaman sahabat tabiin. Waman tabi'ahum dan orang-orang yang mengikuti tabi'ina ila yaumil qiyamah ila yaumil sampai hari kiamat, termasuk mudah-mudahan waman tabi'ahum ila yaumil adalah kita yang pada kumpul di sini. Terlebih khusus, terlebih umum mereka-mereka yang mengaku umat Rasulullah kita doakan dan juga diakui oleh Rasulullah, terutama kita mungkin benar-benar diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya. Wa ba'du falamma akana nikah min adami asbabil ihtisam. Karena yang namanya nikah ini menjadikan sebab iktisamnya diri kita hal-hal yang sangat besar ialah pernikahan. Jadi pernikahan ini salah satu hal yang besar, perkara yang besar sekali, sebab terjaganya kita, terjaganya diri kita dari dan batin. Wa baru dailah ta'aqqub, dan nikah ini salah satunya adalah senjata kita untuk ifah. Ifah itu jaga diri. Ifatu jawari, jaga diri, jaga mata, jaga mulut, jaga hidung, jaga kuping, jaga tangan, jaga kaki, supaya tidak maksiat. Jadi istri kita di rumah itu jangan dianggap sebelah mata. Kita dari dosa. Serius, ujung rambut satu ujung kaki, istrilah yang menyebabkan kita terbebas dari dosa. Oh luar biasa jasanya. Makanya kita mandang begini paling enggak kita mandang begini. Nih gara-gara lu nih gua enggak maksiat mata, enggak maksiat tangan. Ya mudah-mudahan begitu. Enggak ada kejelalatan. Kalau selama janda juga manual janda, itu namanya kagak mikir sama bini. Intinya begitulah. Jadi bini itu yang bisa kita ifah, menjaga diri. Paling jaga hati juga, jaga hati, jaga pikiran. Jadi oleh batin kita terjaga semua ifah. Ifah itu berarti menjaga anil haram, dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Ibnu Jawari. Ya, ada juga Ibnu Qalbi. Apa Ibnu Qalbi? Nih gara-gara nikah insya Allah hati kita juga akan terjaga. Kenapa? Akan terpunya cinta kepada Allah. Kenapa? Karena dikala kita mikirin bini seperti itu, mindset kita kayak begitu, umpama ini gara-gara bini buat terjaga dari dosa, berarti kan kita bersih. Biasanya kalau orang bersih hati, bersih dari dosa, hatinya tuh kinclong. Biasanya kalau kinclong, cinta Allah tuh gampang nempel di hati. Jadi efek istri itu luar biasa, efeknya buat kita ini luar biasa. Jangan dianggap bini itu sekedar istri, jangan. Bini itu masya Allah, jaga diri kita, jaga hati, jaga diri kita, jaga anggota badan kita semuanya sama bini. Tanpa bini, ya sepi kampung. Pada kemana? Kali jodoh. Kenapa kamu masih ramai yang bapak-bapak? Orang punya bini, coba nggak punya bini. Saya yakin kamu sepi.
orang ayat semua nyari apa? Gowal nyari apa? Betul betul. Betul apa enggak? Jadi bini itu jangan dianggap sebelah mata, pahlawan akhirat kita itu. Untung ini nggak ada para istri, entah kalau kita kata abang indak doang ini. Ya, gitu. Maka pal muslim, orang muslim itu ya'afu yadahu walijah, dia akan bisa terjaga tangannya, terjaga kakinya, terjaga pandangannya, terjaga pendengarannya, bahkan terjaga kemaluannya anil haram, dari perkara yang haram. Sabab pernikah, sabab nikah. Ini berarti serius kata Ibu Soni, akdom, perkara nikah itu mahal luar biasa. Mahal luar biasa. Selain daripada ibadah nikmat, dan itu ada faedah yang besar buat kita semua. Betul betul. Jadi bukan masalah urusan sahabat doang. Pendidikan itu bukan urusan sahabat doang. Supaya kalau dipikir-pikir kita, kan saya bilang, ini kalau nggak pada punya bini nih, ini mati sepi. Pada nyari, nyari apa? Nyari apa? Nyari umpan, nyari apa? Iya. Nyari gaang. Wakbar gailat watasin juga pernikahan itu apa yang membuat kita bisa bikin benteng diri, ngebentengin diri. Dari apa? Minal auzar wal asam, dari perbuatan dos, menjaga anggota badan kita, membuat tameng diri kita dari hal-hal perbuatan dosa. Kenapa? Karena perempuan itu hidup, artinya ya kalau kita pikir-pikir Nabi Adam apa kurang enaknya coba di surga segala ada, tapi kan tetap merasa kesepian. Ada Siti Hawa tenang jadinya. Hidup juga kalau segala ada mah nggak ada bini kagak tenang. Betul. Nah, segala punya juga kalau bini kagak ada mah ya sama aja tetap miskin disebutnya juga. Ya Allah. Ini mah yang belum kawin boleh kesempatan, yang udah kawin mah mikir lagi dah. Bisa adil apa kagak. Ja'alallahu ta'ala manan ala ibadi, dan kalau kita perlu tahu nikah itu jadi syariat oleh Allah, dijadikannya manan, anugerah untuk siapa? Ala ibadi mukminin. Jadi nikah itu bisa jadi anugerah dari Allah untuk orang-orang mukmin, hamba-hamba Allah yang beriman. Jadi anugerah luar biasa kalau ditapakurin. Sebab nikah itu dari syariat, bahkan rukun termasuk seperempat dari agama kita, an-nikah, bab nakahat itu. Ya. Bahkan rahmatan, jadi rahmat Allah. Jadi rupanya nikah itu anugerah yang menyebabkan jadi adanya turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak utaman pernikahan itu, banyak hadisnya. Ya. Nah ini namanya. Bahkan wa istamna syaitan rajim, wa ismatan, menjaga diri kita dari godaan setan. Rupanya nikah itu bukan hanya sebagai anugerah, bukan hanya sebagai rahmat Allah untuk hamba-hambanya yang mukmin, bahkan menjadikan tameng buat orang mukmin itu sendiri, jauh dari godaan setan yang tertutup. Yang sudah nikah aja tergoda, apalagi yang belum nikah. Betul apa betul? Mungkin kita kurang menghayati istri kita itu seperti apa, sehingga segampang tergoda dengan janda sebelah, gampang tergoda dengan bibi wanita. Betul. Nikah itu nikah, masya Allah. Kalau ditapakum nikah itu, kalau dalam nama kita makna nikah itu, masya Allah. Jadi sadar diri kita, serius jadi sadar diri. Cuman sosok seorang istri jadi tameng buat kita dari perbuatan dosa, jadi penghalang kita untuk berbuat dosa. Tanpa nikah, bahaya. Wa kana min ajali ma alaqa fi adabi wa sunani wa ma'abihi manzumatu syekh. Maka dalam kitab ini kata musannif, menjadi salah satu
kitab rujukan yang sangat besar faedahnya yang dikarang oleh musonif dalam menerangkan masalah adab nikah, sunnah nikah, dan juga kecintaan dalam nikah supaya timbul semua itu. Jadi supaya daya tarik buat kita ini yang belum nikah jadi menikah, yang sudah nikah nanti bakal beradab dalam pernikahan dan dalam artinya lurus dalam menjalaninya supaya tujuannya ini itu supaya menjadi penyejuk bagaimana nikah ini supaya menjadi modal kita untuk ini kita penyejuk, penenang, pengadem, pengayem hati kita. Mana dikarang oleh tadi Abi Hasan, Abi Muhammad As-Siraqasi bin Ahmad bin Musa bin Yamun At-Talili Al-Amasi rahimahullah ta'ala ahbabtu an ada alaiha an ubi'a alaiha da'udillahi ta'ala syarhan muktasaran ya'ilu al-fan. Jadi itu keterangan tentang pembukaan dalam kitab Qatrul Uyun yang mana wasametuhu di karangan ini dinamakan Qatrul Uyun Isya'lin Nadumi Ibn Yamun. Jadi kitabnya nadumnya Ibn Yamun disarahin namanya Qatrul Uyun. Jadi sarahnya Qatrul Uyun, kalau nadumnya Ibn Yamun, Manjumah Ibn Yamun. Nama kitab ini sarahnya Qatrul Uyun namanya. Dua pengarang berarti ini. Makan sama-sama, makannya bentuknya nadom. Wawaha yang mana tujuan musonif ngarang kitab ini bukan buat sombong-sombong, bukan dianggap biar jadi kiai wah, kayak mantap bisa ngarang kitab. Ulama itu semua rata-rata ngarang kitab itu tentunya mereka juga minta petunjuk dari Allah. Artinya spiritualnya itu nggak main-main. Jadi semua ulama itu ngarang kitab nggak sembrono, nggak ngasal ngarang itu enggak. Semuanya ngerti kebawa nafsu. Bahkan banyak karangan-karangan ulama mereka itu perlu pakai istikharah dulu, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan asal ngarang. Ya kayak kita asal ngarang. Mereka itu sangat hati-hati, takutnya karangannya kebawa nafsu. Kalau karangan sudah urusan nafsu itu karangan nggak berkah. Nggak bakal berkah. Alhamdulillah kita peduli sampai sekarang dia haji. Ya kalau gitu sampai sekarang dia haji. Nah, bahwa arju, tentunya beliau mengharap kepada Allah ya ja'alahu min amal laki-lakan terjemah. Mudah-mudahan kita pada musonif pengarangnya supaya jadi amal-amal beliau yang tanpa ada putusnya sampai beliau meninggal sekalipun. Jadi pengen supaya amalnya terus mengalir sampai beliau sudah meninggal. Wala ta'akunu sa'ibu husnatal qaul, supaya juga tidak menjadikan penyesalan dikala hidup tidak ada sesuatu yang untuk menjadikan dia bahagia di alam barzakh nanti sampai hari kiamat. Dijahi Nabi tentunya semua beliau berwasilah kepada keagungan Nabi kita Muhammad SAW alaihi afdhalus salam wa azkas salam fi kulli wahid. Qala an-nadim, berkata Ibnu Nadim, bismillahirrahmanirrahim. Nah itu pembukaan sindir sampul sekapun sirih dari musonif. Makanya tujuannya hanya itu, tidak ada yang lain, tidak ada yang tujuan yang wah-wah dan macam-macam. Ini tujuan ingin meminta kepada Allah berwasilah dengan karangan ini supaya menjadi amal ibadah yang tak terputus sampai yaumul qiyamah. Dan juga karena kita juga termasuk syariat agama, berarti ini sangatlah penting. Bagaimanapun syariat sangatlah penting untuk kita sebagai muslim. Mudah-mudahan ini pembukaan menjadi giroh buat kita untuk lebih giat lagi untuk ngaji, giat lagi mencari ilmu. Salah satu dari ulama mengatakan keutamaan ilmu, keutamaan itu banyak. Bahkan ada keterangan hadis dari Mu'ad. Beliau mengatakan artinya begini, kalau saja sawabu ta'alu, kalau saja orang tahu badalinas diberikan sama Allah pahala orang nyari ilmu, maka apa yang terjadi? Itu yang namanya manusia pasti akan saling membunuh, berebut akan pahala itu. Ini majtalim pada berebut begitu, pada bergeseran, buah, bahkan bahasnya begini. Mungkin nanti ada bahasnya kalau orang tahu pahala orang nyari ilmu, mungkin tempat duduk kita bisa dibayarin 1 miliar. Dibayarin tempat duduk, bukan di sini. Saking besarnya nyari ilmu. Karena Allah nggak dohirkan. Kalau Allah dohirkan,
apa dalam bahasa hadisnya akan saling membunuh manusia alaihi, tujuan untuk mencari ganjaran itu, karena Allah berikan ganjaran dari ilmu saking besarnya. Mungkin boleh jadi nanti kita akan saling sewa menyewa tempat itu, bahkan bisa menjual. Dia jual ini, gue beli tempat itu untuk main di sini. Bayangin, bahkan pemerintah sekarang saya menjadi presiden, Prabowo mungkin presiden tidak copot sekarang, dia mau ngaji kemari. Saking budaya itu orang ngaji, bahkan bukan sampai di situ. Pasar sepi, nggak ada yang belanja, nggak ada yang jualan. Semuanya lawan ke masjid taklim, semua pada berebut. Tapi karena Allah nggak dohirkan, inilah mungkin cobaannya. Banyak masjid taklim, tempatnya seperti lapangan bola, tapi yang ngaji semeter. Jelas benar nggak? Memang perkara yang besar seperti itu. Hal apapun yang besar, manusia sulit untuk memandang. Hanya bagi orang-orang yang mendapatkan hidayah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal. Amin. Itu salah satu keterangannya. Kalau Allah dohirkan pahala orang nyari ilmu, manusia akan saling membunuh untuk bunuh-bunuh mendapatkan tempat untuk mencari ilmu, tempat hidup pada berburu. Boleh jadi mungkin tempat kita saling pada jual-jualan di tanah. Anak buah mungkin pada main jual-jualan, gade-gade. Saking gedenya itu. Manusia akan saling, bahkan pemerintah pun akan meninggalkan kantor-kantornya hanya untuk kemarin taklim. Orang-orang pasar juga pada bisnis semuanya akan fokus meninggalkan pada lari kemarin taklim. Saking gedenya pahala mencari ilmu. Karena Allah nggak ada hitam aja. Maka berbahagialah pahalanya. Amin amin ya Rabbal. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Lagi enak. Kan adanya. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala asrafna fa'atum alaina tawbah أبشر بكل أوبار واستر لنا العراقي وآخذ الروحي واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والإخوان وسائر البلاد وقل لذي ما أبى أوجرة الأصبى والمسلمين أجمعين آمين يا رب أسماء فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نادى بكل سوري صلى وسلم ربي عليه عند الأبي وآله وصحبه إلى تقصص والآن للإله بالبدء والثناء والحمد لله بالبدء والثناء. Saya itu saya jadi guru habis itu bagi itu. Saya pada taklim. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.